Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang masail jahiliyah, yaitu perkara-perkara yang merupakan tradisi orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah ini maksudnya adalah termasuk kaum musyrikin jahiliyah, termasuk Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang kafir terdahulu, yang semua perbuatan mereka adalah perbuatan jahiliyah yang Allah nukilkan dalam Al-Quran atau dinukilkan oleh Nabi SAW tentang keburukan-keburukan perbuatan-perbuatan mereka. Tentunya seorang yang bertauhid berusaha menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan mereka, karena perbuatan-perbuatan mereka ini adalah perbuatan-perbuatan yang tercela, yang mencoreng kemurnian tauhid seseorang. Di antaranya nisbatuhum al-hawadith ila dahri wa masabbatuhum lahu, yaitu mereka menyandarkan kejadian-kejadian kepada masa, dan mereka juga mencela masa. Mereka menyandarkan kejadian kepada masa dan mereka mencela masa. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka yang Allah nukil dalam surat Al-Jathiyah, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali adalah ad-dahr, adalah masa, ya. Ini adalah ungkapan orang musyrikin yang mereka menisbahkan perkara-perkara kepada ad-dahr. Orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang musyrikin seperti kaum Quraisy, mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sering kita sampaikan, hanya saja mereka berbuat syirik. Hanya saja mereka berbuat kesyirikan dalam peribadatan mereka. Ini kebanyakan kaum musyrikin. Di sana juga namanya musyrikin dahriyin. Ada juga di zaman Nabi SAW musyrikun dahriyun. Apa maksudnya musyrikun dahriyun? Musyrikun dahriyun itu ateis, yang mereka tidak mengakui adanya Tuhan, yang dimana mereka tidak menyandarkan kejadian-kejadian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Pencipta, tapi mereka menyandarkan kepada masa. Seperti firman Allah, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, tadi surat Al-Jathiyah 24. Mereka berkata, tidaklah ini kecuali hanyalah kehidupan dunia. Kami mati, kami hidup, dan kami tidak dibinasakan kecuali oleh masa. Lihatlah orang-orang, ada yang lahir, ada yang dikuburkan. Ada yang lahir, demikian berjalan masa. Tidak ada campur tangan Tuhan. Ini hanya suatu kejadian yang bergulir begitu saja. Ya. Ini namanya ad-dahriyun. Ad-dahriyun, ya. Ya, namanya malaikat maut yang mencabut nyawa, enggak ada. Enggak ada namanya ruh dicabut, dimasukkan dalam alam barzakh, ini semua enggak ada. Yang ada cuma bergulirnya waktu. Situ ada orang yang meninggal dan ada yang baru lahir. Ini diantara kebiasaan orang-orang jahiliyah. Diantara mereka ada yang ateis. Nah, kita sebagian kita tentu kita dapat sebagian kaum muslimin, mereka tentu bukan ateis, tapi terkadang mereka menyandarkan sebagian kejadian kepada alam semata, karena hanyalah natural. Ini terjadi biasa, natural, ya. Hanya alami, ya. Sehingga seakan-akan tidak menyandarkan kejadian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu bahwasanya segala kejadian di alam semesta ini, apapun yang terjadi, baik maupun buruk, adalah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara iman kepada Allah adalah al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman dengan takdir, yaitu yang kejadian baik maupun kejadian buruk. Semua sudah diketahui oleh Allah, semua telah ditakdirkan oleh Allah, dan semua telah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita menyadarkan, misalnya ini sering menyadarkan bencana alam kepada sebab-sebab alami, misalnya karena gempa, karena terjadi pergerakan lempeng bumi misalnya, atau karena terjadi patah di lautan misalnya. Kita bilang oke, itu sebab, tapi semua yang menjadikan ini semua adalah Rabbul Alamin. Dan Allah ketika menjadikan itu semua, itu ada sebabnya. Ada sebabnya, ya. Ada sebab dan akibat yang Allah jalankan. Nah, jangan sampai kita seperti orang jahiliyah yang menyadarkan segalanya hanya kepada sebab alami, natural. Inilah demikianlah yang terjadi, bergulirnya waktu. Ini adalah ciri-ciri orang jahiliyah. Yang kedua adalah mencela dahar. Selain mereka menyandarkan kejadian kepada masa, sebagian mereka juga mencela
masa, ya, mereka juga mencela masa. Dan ini ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbud dahra fa inna Allah huwad dahr." Jangan kalian mencaci maki masa, karena sungguhnya Allah itu adalah masa, yaitu Allah yang mengatur masa. Kata dalam hadis yang lain, kata Allah dalam hadis qudsi, "Yu'dhini ibnu Adam." Sungguhnya anak Adam menggangguku. Yasubbud dahra. Dia mencela masa. Wa ana dahr. Dan aku adalah masa. Biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Segala keputusan berada di tanganku. Dan aku yang membolak-balikan siang dan malam. Ya. Artinya, kalau seorang mencela masa, sungguhnya dia mencela yang mengatur masa tersebut. Karena masa tidak melakukan apa-apa. Kita sama dengan ini, hukumnya sama seperti mencaci maki angin. Angin dia bergerak tanpa ada yang, dia tidak punya iradah, tidak punya kehendak seperti kita. Ya. Kalau hewan ada kehendaknya, kalau angin, ya, tanah, ya, hujan, dia nggak punya kehendak. Nah kalau orang kemudian maki-maki hujan, ada orang maki-maki angin, sungguhnya dia memaki-maki yang mengatur itu semua. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika dia maki masa, zaman edan, zaman sinting, misalnya dia maki-maki masa ini, apa dia mengatakan zaman sial misalnya. Ini bahaya karena ini dilarang, karena ini berarti dia mencela yang mengatur masa tersebut. Karena masa tersebut tidak bisa disandarkan keburukan. Kalau manusia melakukan kejahatan, kita boleh maki dia karena dia yang melakukan. Dia punya kehendak, dia bertindak, dia punya kudrah, ya, dia punya iradah. Hewan juga misalnya, hewan melakukan kerusakan, ya, dia memang punya kehendak. Tapi kalau kita bicara angin, hujan, masa, ini adalah hal-hal yang tidak memiliki kehendak. Maka ketika kita mencelanya, mencela angin atau hujan atau masa, berarti kita mencela yang mengaturnya. Makanya Allah mengatakan, yasubbud dahra, dia mencela dahar. Padahal biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Aku yang mengatur siang dan malam. Jadi tatkala siang dan malam dicela, berarti yang tidak bisa berbuat apa-apa, berarti mencela pengaturnya. Ya. Makanya seorang menjaga lisannya, jangan sampai dia mencela zaman, mencela masa. Makanya Imam Syafi'i berkata dalam syairnya, ya ibu zamana wal aibu fina. Wa ma liz-zamani aibun siwana. Kata Imam Syafi'i dalam perkataan yang syair yang indah, dia mengatakan naibuz zamana wal aibu fina. Kita ini mencela zaman, padahal yang jadi bahan celaan adalah kita sendiri. Zaman hanyalah waktu bergulir terjadinya kejadian. Yang membuat kejadian buruk ya kita. Bagaimana kita mencela zaman sementara aib pada diri kita sendiri? Ya, wa ma liz-zamani aibun siwana, dan zaman itu tidak punya aib kecuali kita sendiri. Kita yang bikin zaman menjadi gak enak dilewati, menjadi zaman gak enak, terjadi kekecewaan-kekecewaan, pembunuhan. Siapa yang membuat zaman tidak enak? Ya pelaku bergulirnya waktu tersebut, pelaku zaman tersebut. Yang ngatur zaman Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang mencela zaman, sebagaimana tidak boleh menyandarkan kejadian kepada zaman, tidak boleh kemudian juga mencela zaman. Hati-hati, saya ulangi lagi, ini kebiasaan jahiliyah, kalau ada kejadian dia tidak menyandarkan kepada Allah, ini karena ini karena pergerakan ini karena anak ini. Dia lupa bahwasanya semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia lupa bahwa semuanya diatur oleh Allah, meskipun Allah mengaturnya tentu dengan sebab dan akibat. Yang kedua, jangan mencela zaman, karena zaman tidak berhak dicela karena dia tidak punya kehendak, dia bergulir, yang menggulirkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang kalau mengalami misalnya mengalami kesialan atau perkara yang buruk, maka jangan dia cela zaman. Jangan dia bilang ini hari sial atau enggak. Dirinya yang berhak untuk dicela. Dirinya yang berhak untuk dicela. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun musibah yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan kalian. Tapi kebiasaan atau tradisi berikutnya, kufruhum bi ni'amillah, yaitu tradisi ke-47. Al-Mas'alah As-Sabi'ah wal Arba'un, tradisi 47. Kufruhum bi ni'amillah, yaitu mereka kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kufur kepada nikmat Allah, idhafatu ni'amillah ila ghairihi, yaitu menyandarkan nikmat-nikmat Allah kepada selain Allah. Ka qaulihi, sebagaimana Allah ingatkan dalam firman-Nya, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah kemudian mereka
mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, kebanyakan mereka kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan banyak terjadi di masyarakat. Ketika mereka mendapatkan kenikmatan, mereka sandarkan kepada sebab. Mereka sandarkan kepada sebab. Seperti kalau kita baca buku tafsir tentang ayat ini, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah, mereka kemudian mengingkarinya. Maksudnya mengingkarinya apa? Mereka sandarkan kepada selain Allah. Seperti zaman dahulu mereka naik di atas kapal, lantas kemudian ada angin kencang, ada ombak besar, kemudian sang nahkoda pandai menyetir kapal tersebut, ya, mengendalikan kapal tersebut, kemudian mereka selamat. Ketika mereka selamat, mereka mengatakan, kalau bukan nahkoda mungkin kita sudah binasa. Perkataan mereka, kalau bukan nahkoda mungkin kita sudah tenggelam. Ini mereka sandarkan kenikmatan tersebut kepada nahkoda. Padahal nahkoda itu hanyalah sebab. Yang menyelamatkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyelamatkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Ya. Tetapi ketika mereka selamat, mereka sandarkan kepada sebab. Ini salah. Seperti seorang kemudian ada pencuri masuk rumahnya, kemudian selamat karena ada anjing yang menggonggong. Dia mengatakan, kalau bukan karena anjing, mungkin rumah saya sudah dicuri. Perkataan dia benar, tapi bukan begitu cara mengungkapkan. Mungkin dia bilang, bukan itu mau saya memang Allah ya Ustaz, tapi saya salah. Dia bilang, itu ungkapan itu keliru. Justru kamu ketika dapat kenikmatan yang pertama kali kamu syukuri adalah Allah. Harusnya kamu bilang, kalau bukan karena karunia Allah, dengan sebab anjing tersebut, tentu pencuri sudah masuk. Atau kamu mengatakan, kalau bukan karena karunia Allah, kemudian dengan sebab sang dokter, mungkin sudah meninggal dunia. Ya, ini banyak orang tidak perhatikan hal ini. Ketika dia bicara tentang nikmat yang dia rasakan, dia sandarkan kepada sebabnya. Oh, itu guru. Kalau bukan jasanya sama saya banyak, kalau bukan karena dia mungkin sudah, ini salah. Namanya mengenal nikmat Allah tapi mengingkarinya. Di antara mengingkarinya menyandarkan kepada sebab. Ini salah. Ini tradisi jahiliyah. Ini termasuk syirkul asgar, syirik kecil. Menyandarkan kenikmatan kepada sebab. Bukan kepada al-musabbib yang menyebabkan, yang menimbulkan akibat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi latih diri kita kalau dapat kenikmatan kita bilang alhamdulillah, dengan sebab Allah, dengan karunia Allah, kemudian dengan sebab baru kita sebutkan alhamdulillah saya berhasil. Alhamdulillah dengan izin Allah. Kemudian dengan sebab saya belajar di sekolah ini, akhirnya saya sukses misalnya. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah. Kemudian dengan sebab saya misalnya melakukan ini maka terjadi demikian. Itu yang benar. Sehingga setiap saat kita ingat kepada Allah, terutama ketika kita menyebutkan kenikmatan. Jangan kita malah sandarkan kepada sebab. Ini namanya mengenal nikmat Allah tapi mengingkarinya. Yang kedua yang lebih parah, para dokter rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ketika dia menyandarkan sebab kepada dirinya. Ini lebih parah lagi. Dia justru menyandarkan kemuliaan tersebut pada dirinya. Dia lupa bahwasanya kasih kemuliaan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dia sandarkan kepada orang lain, ini juga sudah salah. Apalagi dia sandarkan kepada dirinya. Seperti perkataan Fir'aun, perkataan Qarun. Qarun berkata, "Innama utituhu ala ilmin indi." Saya ini kaya raya karena saya punya ilmu. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini kaya raya karena saya diberikan ilmu. Jadi dia menyandarkan keberhasilannya pada dirinya. Ini juga adalah kebiasaan jahiliyah, kebiasaannya Qarun. Maka seorang kalau berhasil jangan kemudian dia, wah karena saya tekun belajar, karena saya sabar, karena saya berjuang, karena saya, jangan begitu. Tidak boleh. Kita bilang alhamdulillah dengan izin Allah saya bersabar ketika itu. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa berjuang ketika itu. Selalu dengan izin Allah, dengan karunia Allah, dengan nikmat Allah. Begitu kita sandarkan. Jangan kita sandarkan kepada sebab orang lain, itu kita sendiri sandarkan. Ini penyakit ujub. Penyakit ujub. Seakan-akan keberhasilan dia punya andil dalam keberhasilan. Seakan-akan dia menyaingi Allah dalam punya peran menjadikan dia berhasil. Dia punya peran dalam menjadikan dia berhasil sehingga dia menggandingkan dirinya dengan Allah, maka disebut dengan ujub. Dan ujub adalah syirik kecil. Dua-duanya tidak diperbolehkan, dua-duanya adalah bentuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para dokter yang Allah Subhanahu wa taala, perkara berikutnya yang ke-48 sekaligus yang ke-49 adalah al-kufru bi ayatillahi wa jahdu ba'dihha. Jahdu ba'dihha. Yang berikutnya adalah kufur kepada ayat Allah atau mengingkari sebagiannya.
kufur kepada ayat Allah atau mengingkari sebagiannya. Tentu kufur kepada seluruh ayat-ayat Allah ini kebiasaan orang musyrikin. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 40, sungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong, ya, la tufattahu lahum abwabus sama', tidak akan dibuka pintu-pintu langit padanya. Kalau dia mati naik ke atas, dibalikkan ke bawah. Ya. Kenapa? Karena mereka kadzdzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam tidak ada yang seperti ini. Tapi kita terjerumus pada sebagiannya, yaitu kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala, jahdu ba'dihha, menentang sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di antara kaum muslimin. Dan ini adalah ciri-ciri orang Yahudi. Kata Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Apa kalian beriman kepada sebagian kitab dan kalian ingkar kufur kepada sebagian yang lain? Maka balasan apa yang tepat bagi orang yang melakukan demikian kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Perhatikan, sebagian orang dia ketika bersikap terhadap dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah, dia hanya memilih yang cocok dengan hawa nafsunya. Kalau tidak cocok dia ingkari. Banyak ya kalau kita bicara ahlul bid'ah. Seperti sebagian mereka ketika Ja'ad bin Dirham, dia mengatakan Allah berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Logika dia mengatakan tidak mungkin Allah punya kekasih. Kalau punya kekasih berarti Allah sama dengan sang kekasih. Berarti ada kesepadanan, ada pakai akal dia, murni akal. Dalil datang dia pakai akal dia. Tidak mungkin Allah mencintai. Kalau gitu kita tolak ayat ini. Dia tolak. Demikian dia menolak firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara dengan Musa dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya. Tidak logis. Dia tolak. Dia tidak beriman karena tidak sesuai dengan hawa nafsu, tidak sesuai dengan akal dia. Ini banyak kejadian orang seperti ini. Seperti ada seorang tokoh, dia mengatakan, saya lebih percaya pada dokter kafir daripada hadis. Hadis mengatakan, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, jika ada lalat yang jatuh, maka falyaqmishu thumma liyanza'hu, maka benamkan kemudian cabutlah. Fa inna fi ahadi janahihi dawa wa fil akhar da. Sungguhnya pada salah satu sayap lalat ada kotoran, ada penyakit, salah satu sayapnya juga ada obat. Dia bilang saya lebih percaya kepada dokter kafir daripada hadis ini. Tapi ya akhi, kalaupun kau tolak, jangan begitu caranya. Saya mengatakan saya lebih percaya kepada orang kafir, dokter kafir daripada hadis ini. Ya akhirnya diteliti, ternyata memang demikian. Seekor sayap itu ada sebelahnya ada penyakitnya, ada obatnya. Bahkan kalau diletakkan, ya ada penelitian saya pernah baca, ya, dan kita bilang ya itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akal dia tidak sampai. Dia bilang nggak bisa. Saya tidak percaya. Dan banyak orang seperti ini ketika mereka berhadapan dengan hadis-hadis yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka, maka mereka tolak. Ada yang mereka tolak secara jelas-jelas. Saya nggak percaya hadis ini meskipun sahih, saya tidak percaya. Dan ada sebagian orang seperti itu. Atau ada yang menolak secara praktek. Contoh. Sebagian orang-orang Mu'tazilah, ya, ketika mereka mendapati misalnya penguasa yang zalim, maka mereka meyakini harus mengangkat senjata untuk memerangi penguasa tersebut. Padahal hadis-hadis banyak menyebutkan seorang bersabar terhadap penguasa yang zalim, ya, menasihati dengan cara yang bijak, ya, bukan dengan memberontak, mengangkat senjata. Rasulullah larang. Sampai para sahabat mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Syiraru a'immatikum alladziina tal'anunahum wa yal'anunakum." Seburuk-buruk pemimpin kalian yang kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Wa tad'una 'alaihim wa yad'una 'alaikum, kalian mendoakan keburukan bagi sang pemimpin dan pemimpin juga mendoakan keburukan bagi kalian. Rasul mengatakan, kalau tidak dapat pemimpin kayak begini Rasulullah, modelnya kayak gini. Saking jengkelnya, bukan cuma maki-maki, mendoain semoga cepat mampus. Bukan cuma itu, sang pemimpin juga jengkel sama rakyat, semoga kalian rakyat juga cepat mampus. Saling mendoakan kemampusan, saling melaknat di antara mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat ketika bertanya, "Afalanu nabidhum bisayf?" Ya Rasulullah, tidak kita lawan pakai pedang? Kata Rasulullah, "La, masallahu." Enggak, selama mereka masalah enggak boleh.
Dalam riwayat yang lain, ma'aqamu fikumus salat, selama mereka masih mendirikan salat di tengah kalian, masih ada ditegakkan salat Jumat, masih ditegakkan salat Id misalnya, maka jangan kalian mengangkat senjata. Rasulullah suruh sabar. Illa antarau fihim kufran buahan, kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata. Dia pindah agama misalnya, dia caci maki Al-Qur'an, menginjak Al-Qur'an, itu lain cerita. Boleh memberontak kalau ada maslahat. Jadi ada hadis-hadis seperti ini yang menyuruh kita bersabar. Sebagian orang tidak mau mengamalkannya, tidak mau. Seperti orang Mu'tazilah, enggak mau. Kita harus angkat perang. Ini hadis bagaimana? Enggak. Jadi mereka hanya percaya hadis-hadis berkaitan dengan salat Rasul. Kita bilang, bukankah Rasulullah yang suruh kamu salat? Bukankah Rasulullah yang suruh kamu haji? Iya. Bukankah Rasulullah yang suruh kamu baca Quran? Iya. Rasulullah juga yang menyuruh kamu untuk bersabar dengan pemimpin seperti ini. Mereka tidak mau. Ini adalah afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apa kalian beriman kepada sebagian ayat, sebagian hadis, dan kalian tidak beriman dengan sebagian yang lainnya? Maka seorang waspada, ya, jangan sampai dia hanya beriman kepada dalil yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Subhanallah, sebagian orang dapat hadis mengatakan haram, dia pelintir, pokoknya jadi halal. Jadi halal. Hadis tentang ini hukumnya haram, dia pelintir, putar kanan, putar kiri, pokoknya dia tidak mau haram. Karena itu kebiasaan dia. Ya, lebih baik Anda bilang, ya haram tapi saya belum bisa tinggalkan. Itu lebih baik daripada Anda ngeyel. Sehingga Anda menolak hadis tersebut dengan berbagai macam dalih. Ya. Jangan sampai kita beriman kepada sebagian ayat dan menolak sebagian ayat. Beriman sebagian hadis, kita menolak sebagian hadis. Ya. Nabi yang melarang kamu berzina, Nabi yang melarang kamu minum khamar, Nabi yang melarang kamu makan riba, Nabi juga melarang kalian ini. Maka taatilah. Baik, tradisi berikutnya, al-mas'alatu al-khamsun, ya. Tradisi ke-50. Qaulu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Mereka berkata, Allah tidak pernah menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Ini perkataan siapa? Ini perkataan, ada khilaf, ada yang mengatakan perkataan Yahudi, ada yang mengatakan perkataan kaum musyrikin Arab. Saya lebih condong pada pendapat bahwa ini perkataan kaum musyrikin Arab. Orang musyrikin Arab, ketika datang Nabi SAW mendeklarasikan bahwa dirinya seorang Nabi, dan mengajak mereka untuk masuk Islam, mereka mengatakan, ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Allah tidak pernah menurunkan sesuatu pun pada manusia. Dan mereka percaya sama Allah. Tapi kata mereka, Allah tidak pernah beri wahyu sama kamu. Jadi mereka mengingkari Muhammad dapat wahyu. Ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Allah tidak pernah menurunkan wahyu kepada manusia manapun. Maka Allah suruh Nabi bantah, "Qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas." Kalau begitu siapa yang turunkan Taurat kepada Musa sebagai cahaya, sebagai petunjuk bagi manusia? Kenapa orang musyrikin Arab ini mereka punya hubungan baik sama kaum Yahudi dan mereka mengetahui Yahudi adalah ahlul kitab, punya kitab yang diturunkan. Tapi ketika mereka bersikap kepada Nabi SAW, kata mereka, ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Allah tidak pernah turunkan wahyu kepada manusia. Maka Allah suruh Nabi bantah, bukankah kalian mengakui tentang orang-orang Yahudi bahwasanya mereka diturunkan kepada mereka Taurat? Terus kalian tidak mengakui bahwasanya Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ya. Makanya Allah suruh bantah, qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bi Musa. Siapa yang turunkan Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa? Nura wa hudan linnas, sebagai petunjuk, sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, ya. Kenapa mereka sampai demikian? Mereka terima ahlul kitab sebagai orang-orang mendapat Alkitab. Kenapa mereka tidak terima Muhammad? Tidak lain karena hasad. Karena hasad, mereka tidak ingin Muhammad menjadi pemimpin mereka. Apalagi dari Bani Makhzum, baninya Abu Jahal, kabilahnya Abu Jahal tidak mau menerima Nabi SAW sebagai seorang Nabi. Ya. Karena persaingan kabilah, persaingan pengaruh. Bani Makhzum, saingannya Bani Hashim. Mereka selalu berimbang. Seperti kuda yang berlomba sama-sama berimbang. Dalam pemulihan kepada jamaah haji mereka berimbang. Bani Makhzum, Bani Hashim. Bani Hashim ini keluarganya Nabi SAW. Namun ketika dari Bani Hashim ada seorang Nabi, Muhammad SAW, maka mereka tidak mau terima. Bani Hashim terutama. Kalau mereka terima, berarti mereka mengakui bahwasanya Bani Hashim lebih hebat daripada Bani Makhzum, karena Bani Hashim punya Nabi, Bani Makhzum enggak punya. Oleh karenanya Abu Jahal getol menolak Muhammad sebagai utusan Nabi karena dia hasad. Dia hasad. Dia tidak ingin ada Nabi dari Bani Hashim. Baik, di antara tradisi jahiliyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, tradisi jahiliyah ke-51,
qauluhum fil Qur'an, pernyataan mereka tentang Al-Qur'an, in hadza illa qaulul bashar. Ini hanyalah perkataan manusia. Perhatikan. In hadza illa qaulul bashar. Ini adalah perkataan manusia. Ini perkataan Al-Walid ibn Mughirah, ya. Perhatikan. Kata dia, in hadza illa qaulul bashar. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar. Kata Allah, aku akan masukkan dia dalam neraka saqar. Ini hanyalah perkataan manusia. Siapa yang mengatakan ini? Ini perkataannya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa Al-Walid Al-Mughirah? Al-Walid bin Mughirah adalah bapaknya Khalid bin Walid. Anak-anaknya banyak masuk Islam. Di antaranya Khalid bin Walid. Tapi dia meninggal dalam kondisi musyrik. Zarni wa man khalaqtu wahida. Ini orang terkenal. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Muddathir, ya. Ketika Nabi SAW mendakwahkan dakwahnya, maka Abu Jahal manggil Walid bin Mughirah. Sebenarnya Muhammad itu apa? Apa yang dia sampaikan? Ucapkanlah suatu perkataan yang membuat orang-orang lari dari dia. Maka dia bingung, dia mikir, innahu fakkara wa qaddar. Kata Allah, innahu fakkara wa qaddar. Maka dia pun berfikir, apa kira-kira yang harus dia ucapkan tentang Al-Quran? Thumma qutila kaifa qaddar. Celaka dia, bagaimana dia berusaha untuk memikirkan apa yang tidak diucapkan tentang Al-Quran. Thumma qutila kaifa qaddar. Kemudian celaka dia. Thumma nazar, thumma abasa wa basar. Kemudian dia merenungkan. Faqala in hadza illa sihru yu'thar. Kata dia, ini adalah sihir yang dipelajari sebelumnya. Karena dia mau mengatakan syair, dia tahu ini bukan syair. Dia mau mengatakan bahwasanya ini adalah ini, dibilang ini bukan. Orang gila bukan. Muhammad bukan orang gila. Kalau saya bilang ini syair, orang tidak percaya. Orang Arab tahu membedakan mana syair mana bukan. Kalau saya bilang orang gila, orang Arab tahu ini bukan perkataan orang gila. Kalau gitu apa? Ini suatu perkataan yang dia pelajari sebelumnya seperti sihir yang menyihir manusia. Kata Abu Jahal, top. Inilah Allah turunkan ayat ini karena ucapan ini adalah hasil pemikiran daripada Al-Walid bin Mughirah. Dia berpikir keras, apa yang harus saya sifatkan kepada Al-Quran supaya orang tidak suka dengan Muhammad. Kata dia, in hadza illa sihru yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Ini hanyalah perkataan manusia. Apa jawabannya? Kata Allah, sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan dia dalam neraka saqar. Gara-gara dia mengatakan Al-Quran adalah perkataan manusia. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah engkau apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Neraka yang tidak meninggalkan suatu pun, semuanya dihabisi, semuanya dibakar, semuanya dikuliti. Ya. Baik. Yang mengatakan Al-Quran adalah perkataan manusia banyak. Ternyata yang menyatakan Al-Quran adalah perkataan manusia siapa saja? Pertama adalah kaum musyrikin. Tadi Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah, bapaknya Khalid. Ini orang kaya ini, tapi membela kaum musyrikin. Yang kedua adalah sebagian Asy'ariyah. Sebagian Asy'ariyah mereka mengatakan, ya, makna Al-Quran dari Allah. Adapun lafal dari khilaf mereka. Khilaf. Ada yang mengatakan dari Jibril, ada yang mengatakan dari Muhammad. Dan banyak yang merujikan dari Muhammad. Taurat lafalnya dari Musa, Injil lafalnya dari Isa. Kata mereka dari Muhammad. Kenapa Asy'ariyah berpendapat demikian? Sudah sering bahas, karena Asy'ariyah memandang Allah berbicara tanpa lafal, tanpa suara, sehingga tidak ada, hanya makna yang dipahami oleh Muhammad, dan Muhammad mentakbirkan dengan Al-Quran. Dan ini sama seperti pendapat orang-orang liberal zaman sekarang, sebagaimana saya jelaskan dalam disertasi. Mereka mengatakan
Al-Quran adalah produk bersama antara Allah dan Muhammad. Bahkan lebih parah daripada itu. Ya, antum bisa baca bukunya Komarudin Hidayat, judulnya Memahami Bahasa Al-Quran. Ya, intinya dia menurut dia logikanya begini. Jadi ini logikanya orang liberal. Allah ya, punya makna-makna. Makna-makna ini tanpa lafal atau suara. Kemudian mau ditransfer oleh Muhammad, dalam bahasa Arab. Kata mereka, ini proses ya, bikin masalah. Kenapa? Karena Muhammad, kata dia, ini semua ini syubhat, ini enggak benar ya. Allah bicara didengar oleh Nabi Musa, Allah dengan lafal, terserah Allah. Kita Ahlussunnah meyakini Allah berbicara dengan lafal dan suara, didengar oleh Musa, terjadi dialog antara Allah dengan Musa. Nabi Musa mendengar, kata Allah, fastami' lima yuha, dengarlah wahai Musa. Allah tanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, wahai Musa, apa yang tangan kananmu? Nabi Musa jawab. Jadi ada gayung bersambut antara Allah dengan Nabi Musa. Ini kata mereka, enggak, Allah enggak punya suara. Terus bagaimana cara bicara dengan Nabi Musa? Enggak ada, cuma dipahamkan macam-macam. Sama kata mereka, Al-Quran Allah tambah punya mana tanpa lafal suara ditransfer kepada Muhammad. Ada problem di sini, kata mereka. Ini saya nukil di saya bantah juga di situ. Kata mereka, problem pertama, bahwasanya ilmu Allah tidak bisa diliputi oleh Muhammad. Yang kedua, bahasa penterjemah tidak akan bisa sama persis, bisa mewakili 100%. Yang ketiga, Muhammad terpengaruh dengan sikonnya sebagai orang Arabnya, sebagai zaman 1400 tahun yang lalu. Intinya mereka membuat seakan-akan kesucian Al-Quran ini dipertanyakan. Sehingga akhirnya di sini timbullah namanya tafsir kontekstual. Kita jangan terpaku dengan tekstual, kita tafsir bisa dengan, yang penting kita ambil ide pokoknya apa. Ini syubhat, ini bahaya. Akhirnya mereka semua mau dipermainkan ayat, mau dibilang akhirnya homoseksual jadi halal, zina jadi halal. Kalau selama ridho sama ridho jadi halal. Mereka bikin semua. Mereka bilang laki-laki bukan hanya mencerai, laki-laki boleh juga dicerai. Bukan hanya perempuan yang masa iddah. Laki-laki juga boleh harus ada masa iddah. Mereka bikin fikih lintas agama. Asalnya gini, gara-gara tidak punya penghargaan kepada Al-Quran. Dianggap Al-Quran itu hanya perkataan manusia. Perkataannya Muhammad sama persis perkataannya Walid bin Mughirah. In hadza illa qaulul bashar. Ini hanya perkataan manusia. Sama. Tidak ada bedanya. Mau bilang perkataannya Walid ini sama, maksudnya apa? In hadza qaul ba'in, berarti perkataan sama. Walid Mughirah mengatakan ini perkataan Muhammad. Al-Quran karangan Muhammad. Al-Quran karangan Muhammad, sama. Tidak ada bedanya. Bedanya kalau yang lain mengatakan maknanya dari Allah, kalau mereka enggak, makna dalam karangan Muhammad. Tapi intinya Allah menentang. Tidak boleh mengatakan Al-Quran perkataan manusia. Kenapa? Kalau mengatakan Al-Quran perkataan manusia, kata Allah, sa'uslihi saqar, aku akan masukkan orang yang mengucapkan Al-Quran adalah perkataan manusia, akan aku masukkan neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah engkau apa neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Tidak ada yang tersisa. Kalau sudah membakar, tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang ditinggal. Semuanya kena. Semuanya dibakar. Allati tali al-fidah. Kalau bakar langsung masuk ke dalam. Bukan bakar luar dulu, baru dalam, langsung luar dalam, langsung kebakar. Makanya hati-hati, waspada, ya. Yang mengatakan Al-Quran perkataan manusia, Al-Quran perkataan Muhammad, ini sebagian orang terjerumus, di antaranya kaum musyrikin, di antaranya sebagian Asy'ariyah, tidak semuanya, karena mereka khilaf. Ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan Allah yang menyusun, ciptakan ya lafal-lafal tersebut. Ya bukan perkataan Allah, tapi Allah menciptakan lafal-lafal tersebut. Di sebagian mereka mengatakan yang bikin Muhammad. Ini seperti
pendapat kalau tidak salah Al-Baqilani atau siapa saya lupa ya. Tapi intinya salah sebagian dari Asy'ariyah. Yang parah adalah ini. Ini dampak buruk orang-orang liberal mengatakan Al-Quran teksnya dari Muhammad, dan dalam proses penterjemahan ini ada problem-problem yang dihadapi oleh Muhammad, sehingga dengan mengungkitkan menonjolkan problem-problem tersebut, akhirnya qadasah kesucian Al-Quran jadi hilang, sehingga mereka ada namanya tafsir kontekstual, sehingga muncul namanya fikih lintas agama, ya, karena menurut mereka tidak boleh terpaku pada teksnya bukan dari Allah, kata mereka. Ini adalah perkataan batil dan sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pembahasan ini pembahasan akidah, pembahasannya sudah saya bahas dalam panjang, tapi ini sekedar hanya ringkas aja. Berikutnya, al-mas'alatu tsaniyatu wal khamsun. Tradisi nomor 52. Nafyuhum al-hikmah anillah. Mereka menolak hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya tidaklah menciptakan sesuatu, tidaklah mentakdirkan sesuatu kecuali dengan hikmah. Karena hikmah adalah wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pas kalau bahasa kita. Berarti hikmah itu pas sesuai dengan yang seharusnya. Makanya Allah disifati dengan Al-Hakim. Al-Hakim yaitu diantaranya maknanya adalah yang memiliki hikmah, ya, diantara yang memiliki hikmah. Adapun orang-orang kafir, ya, maka mereka menyangka bahwasanya Allah melakukan sesuatu tanpa hikmah, ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya dengan batil, sia-sia, tidak ada tanpa tujuan. Kata Allah, dzalika dhannul ladzina kafaru. Itulah persangkaan orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Dan kecelakaan bagi orang kafir berupa api yang akan menghantam mereka. Ya. Mereka di antara bukti bahwasanya mereka mengatakan Allah menciptakan tanpa tujuan, yaitu mereka mengingkari adanya hari kiamat. Seakan-akan ya sudah. Ya langit dan bumi ciptakan manusia, ya tidak ada tujuan, ya. Kata Allah, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatha." Allah mengatakan, apa kalian menyangka kami ciptakan kalian dengan sia-sia main-main saja? Wa annakum ilaina la tarja'un, dan kalian tidak kembali kepada kami. Ini di antara persangkaan buruk mereka. Mereka menyangka bahwasanya Allah menciptakan tanpa ada namanya judgment day, tidak ada namanya hari perhitungan, tidak ada namanya hari pembalasan. Ini persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang, enggak usah kita bicara tentang Allah, kita bicara tentang suatu perusahaan. Ada direkturnya atau ownernya, kemudian di bawahnya terjadi kekacauan, yang satu ngambil harta lain, satu nonjok yang lain, dan dibiarkan begitu saja. Dia tidak pedulikan. Ini namanya direktur bahlul, seperti direktur bodoh. Ya, tidak berhak untuk menjadi pemimpin, menjalankan roda perkantoran, tidak berhak. Oh, anak buah lagi kacau, dia bawahannya kacau, dia biarin saja. Kalau ini kita katakan tidak pantas kepada direktur, bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Allah ciptakan manusia dan seisinya. Kemudian ada yang zalim, ada yang dibunuh, ada yang membunuh, ada yang merampok, ada yang dirampok, ada yang korupsi, ada yang terzalimi, ya, ada yang membohong, ada yang dibohongi, ada yang menipu, ada yang ditipu. Subhanallah. Kemudian dibiarkan begitu saja mati dengan zaman tanpa dikembalikan. Ini namanya persangkaan buruk. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Inilah persangkaan orang kafir. Makanya Allah mengatakan, afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka, apakah kalian wahai orang musyrikin menyangka kami ciptakan kalian hanya sekedar main-main? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Kalian akan dikembalikan. Tsumma la tub'atsunna. Kalian akan dibangkitkan. Jadi ayahsabul insanu ayyutraka suda, manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja. Jadi di antara kebiasaan jahiliyah adalah menyangka Allah berbuat tanpa ada tujuan, tidak ada hikmah. Sehingga di antara praktek dari hal ini mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, ya. Adapun kaum muslimin menyatakan bahwasanya Allah tidak berbuat kecuali dengan tujuan dan hikmah. Dan Allah di antara sifatnya adalah Al-Hakim, sifat Al-Hikmah, sifat Hakim. Dan dalil tentang sifat Hakim banyak, ya. Allah melakukan karena tujuan,
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, contoh, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ada tujuan, Allah bikin suatu tujuan. Ada untuk untuk Allah mengatakan untuk. Untuk berarti ada tujuannya dong Allah melakukan. Contoh lagi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, liya'kulu wa ayatul lahum wa ja'alna lahum fiha jannatin tajri min wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilatu aydihim afala yashkurun. Allah mengatakan Allah menciptakan tumbuhan-tumbuhan, kata Allah liya'kulu min thamarihi, agar mereka makan. Itu banyak Al-Qur'an. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Banyak Allah sebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, contoh, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa agar kalian bertakwa. Ada tujuan Allah Subhanahu wa taala banyak. Liyashkuru, agar kalian bersyukur, agar mereka bersyukur. La'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Allah sebutkan banyak ciptaan Allah, tujuan perbuatan Allah dengan tujuan. Kemudian datang sebagian orang, mereka mengatakan Allah menciptakan tanpa tujuan. Ini adalah pendapatnya orang Asy'ariyah, ya. Jadi yang menolak Allah berbuat dengan tujuan. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah falasifah, al-falasifah. Falasifah ini maksudnya Aristoteles, ya. Ini Aristo. Sebelumnya Plato. Kemudian Platonis, ya. Kemudian diikuti oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina. Mereka mengatakan apa? Allah tidak berbuat yang Allah berbuat tanpa tujuan. Jadi bagaimana proses penciptaan? Jadi kata mereka Allah berbuat atau mencipta tanpa tujuan. Kenapa kata mereka kalau Allah mencipta dengan tujuan berarti Allah belum sempurna. Dia baru sempurna kalau tujuannya tercapai. Benar-benar syubhat akal. Ya, syubhat akal, ya. Sebagaimana Allah mencipta. Terus bagaimana makhluk muncul dari Allah? Muncul tanpa diciptakan oleh Allah tapi muncul bersama dengan Allah. Ini sudah kita tidak usah baca, ini saya sudah bahas panjang lebar, saya tidak ingin bahas di sini. Tapi saya ingin menyampaikan ini adalah syubhatnya orang-orang falasifah kemudian diikuti oleh kaum Asy'ariyah. Diikuti oleh kaum Asy'ariyah. Ya, seperti Al-Amidi, sebelumnya lagi Ar-Razi. Mereka mengatakan, mereka menolak sifat hikmah. Kata mereka Allah mencipta tanpa tujuan. Mereka bilang kalau mereka mengatakan Allah mencipta dengan tujuan, maka menyamakan Allah dengan makhluk yang perlu tujuan. Sehingga mereka tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk. Kita bilang enggak, dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengatakan Allah melakukan karena ini, karena anu, karena ini, karena itu. Banyak sekali. Justru ketika Anda menolak Allah melakukan dengan tujuan, karena kita bilang Anda telah mentasbih Allah dengan orang gila, ya. Ya. Ini sama dengan menyamakan Allah dengan orang gila atau orang linglung atau anak kecil yang nggak paham yang berbuat tanpa tujuan. Aneh. Subhanallah, kita sering orang, makanya saya bilang akidah mereka ini menyelisih orang-orang awam. Saya tahu ini pasti ada hikmahnya, Allah pasti ada tujuan. Kita biasa ngomong seperti itu. Mereka karena kena logika filsafat, akhirnya mereka bikin syarat Tuhan harusnya begini, Tuhan tidak boleh begini, Tuhan tidak boleh begini. Sebenarnya bahayanya filsafat itu kalau dia merasuk kepada otak seseorang bisa menolak ayat-ayat, ditakwil-takwil, ya. Di antaranya seperti mereka katakan Allah berbuat tanpa tujuan. Ya, dan mereka bersikeras mempertahankan hal tersebut. Itu adalah kebiasaan tadi sebelum falasifah juga tadi kita katakan apa? Ini kebiasaan orang-orang musyrikin Arab.
musyrikin Arab. Yang menyangka Allah menciptakan begitu saja tanpa ada tujuan hari kebangkitan. Yang menyangka Allah menciptakan begitu saja tanpa ada tujuan pembalasan, tujuan apa, pengadilan hari kiamat. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Fawailul ladzina kafaru minan nar. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Perhatikan. Menyangka Allah tidak membangkitkan adalah perbuatan menyangka Allah telah berbuat sia-sia. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha. Kalian menyangka wahai musyrikin, kami menciptakan kalian hanya main-main. Abas itu main-main, tidak ada tujuan, tanpa tujuan main-main. Kalian menyangka demikian? Wa annakum ilaina la turja'un, kalian tidak akan dikembalikan untuk masuk dalam hari pengadilan. Ini persangkaan buruk. Jadi jangan diikuti kebiasaan jahiliyah ini, diikuti oleh falasifah, tentu Plato, Aristo sebelum mereka. Plato, Aristo, Plotinus ini, kalau Plotinus setelah Masehi, tapi Plato, Aristo sebelum Masehi. Tapi Farabi, Ibnu Sina ya, adalah dari falasifah yang berafiliasi kepada Islam. Asy'ariyah. Ini semua kebiasaan yang tidak benar. Kita makhluk Allah tahu Tuhan kita tidak mungkin melakukan kecuali dengan tujuan dan punya hikmah di balik itu semua. Al-mas'alah ats-tsalitsah wal khamsun, permasalahan 53 atau tradisi 53. Tahayyuluhum li ibtal syar'illah, berbuat hilah atau makar atau trik-trik untuk membatalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ingin membatalkan syariat Allah, mereka bikin trik, bikin cara, bikin hilah, apa namanya kalau bahasa Indonesia mungkin trik ya, trik tapi yang tidak benar ya. Cara, makar ya. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala, i'malul hiyal adh-dhahira wal batina fi daf'i ma ja'at bihi rusul. Itu melakukan hiyal, tipu daya, trik-trik, tipu daya yang menipu baik yang zahir maupun yang tersembunyi dalam rangka untuk menolak apa yang dibawa oleh para rasul. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang mereka, anhum wa makaru wa makarallah. Sungguhnya mereka telah berbuat makar dan Allah berbuat makar kepada mereka. Kemudian juga firman Allah wa qaulihi wa qalat ta'ifatu min ahli kitabi aminu billadzi unzila 'ala alladziina amanu wajhan nahar. Berkata sekelompok dari ahli kitab ya kepada teman mereka, aminu billadzi unzila 'ala alladziina amanu wajhan nahar wa kfuru akhirahu. Kalian di pagi hari pura-pura beriman. Ini orang ahli kitab berkata kepada, nanti kan ketemu Muhammad, ketemu orang Islam. Aminu billadzi unzila 'ala alladziina amanu wajhan nahar. Di siang hari pagi-pagi kalian pura-pura beriman aja enggak apa-apa. Wakfuru akhirahu. Di akhirnya kalian kafir. Ini yang disebut dengan apa namanya? Al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Ini dilakukan oleh orang Yahudi. Bahkan mereka agar bisa menentang dakwah Muhammad, mereka nekat, mereka mengatakan sudah, pagi-pagi kamu pura-pura beriman aja. Pura-pura saya beriman. Nanti malam kafir lagi, enggak ada masalah, ya. Malam kafir lagi, ya. Malam kafir lagi. Ini namanya trik atau hilah, tipu daya. Inilah kebiasaan orang-orang ahlul kitab. Menghalalkan segala cara. Ya, berani melakukan kemunafikan. Ya, berani melakukan kemunafikan. Sebagaimana disebutkan juga orang-orang Yahudi dahulu ketika mereka ingin membunuh Nabi Isa, mereka melakukan makar. Mereka melakukan makar ya. Kemudian mereka lapor kepada kerajaan Romawi untuk menangkap Nabi Isa, untuk menyalib Nabi Isa ya. Sampai mereka mengatakan inna qatalna Masiha Isa bin Maryam, kami telah berhasil membunuh Nabi Isa Rasulullah. Ya, kenapa? Karena makar yang mereka lakukan. Dengan segala cara, padahal Nabi Isa dari Bani Israel, tapi karena mereka enggak suka, mereka menggunakan cara yang buruk dengan mendatangi orang-orang Romawi padahal beda agama. Padahal mereka tahu Romawi ini kafir. Ya, ketika itu ya. Tapi mereka dalam rangka untuk memberhentikan dakwah Nabi Isa, mereka menggunakan trik-trik dan makar. Sehingga akhirnya ditangkaplah orang yang disangka Nabi Isa, padahal
walakin syubbiha lahum, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat. Setelah itu mereka ngaku, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Kami telah berhasil membunuh Nabi Isa. Kata Allah, ma qataluhu ma salabuhu. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, walakin syubbiha lahum. Akan tapi syubbiha lahum. Ada yang diserupakan. Nah, hati-hati ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menghalalkan segala cara, ya. Tidak ada dalam Islam al-ghayatu tubarrul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Ya, seperti sebagian orang misalnya ingin mencapai pada pimpinan tertentu, dia menghalalkan segala cara. Maksiat apapun dia lakukan, bayar sana, bayar sini, apa kemudian bahkan mungkin apa saja hal-hal dia lakukan. Yang penting saya sampai pada jabatan tersebut. Ini bahaya. Ya. Yang penting tujuan saya sebenarnya baik. Enggak, Islam tidak mengajarkan demikian. Bukan berarti tujuan Anda baik semua jadi halal. Enggak begitu. Lihat orang Yahudi supaya bisa membatalkan dakwah Muhammad, mereka nekat. Ya, mereka waqala ta'ifatun min ahli kitab aminu billadzi unzila alladziina amanu wajhanna. Berkata sekelompok orang Yahudi, berimanlah kepada Al-Qur'an dan kepada Muhammad di pagi hari. Wakfur akhir, nanti ujungnya kafir lagi. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Islam tidak mengajarkan demikian. Demikian saja para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada bulan depan bismillah taala. Kurang lebihnya sama maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.